Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febrian, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan siklus produksi dari Jack Donut. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Pertama-tama, siklus produksi akan menerima pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan dari siklus pendapatan. Setelah siklus produksi menerima itu, maka siklus produksi akan mengirim permintaan pembelian kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran akan memberikan feedback berupa bahan baku dan overhead kepada siklus produksi. Sebelum siklus produksi memproses itu semua, siklus produksi mengirimkan kebutuhan tenaga kerja kepada siklus manajemen sumber daya manusia. Lalu siklus manajemen sumber daya manusia akan mengirimkan biaya tenaga kerja kepada siklus produksi. Setelah diproses semuanya, siklus produksi akan mengirimkan harga pokok produksi kepada sistem buku besar dan pelaporan. Setelah itu siklus produksi akan mengirimkan barang jadi kepada siklus pendapatan untuk dikirim kepada customer. Dan yang terakhir, siklus produksi akan mengirimkan laporan kepada pihak manajemen. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas 03 SAKP 006. Di sini saya akan membahas mengenai DFD dari toko Jack Donut. Berikut ini adalah DFD dari siklus produksi toko Jack Donut. Dalam DFD ini, siklus produksi terdapat 4 proses. Yang pertama adalah desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat adalah akuntansi biaya. Pada bagian pertama ada desain produk. Pada bagian ini, toko melakukan desain terhadap produk yang akan dijualkan nanti dengan mengupdate penyimpanan bahan baku dan daftar operasi. Setelah desainnya jadi, maka akan diberikan ke bagian perencanaan dan penjadwalan. Kemudian pada bagian siklus pendapatan akan memberikan perkiraan penjualan kepada perencanaan dan penjadwalan. Lalu di perencanaan penjadwalan akan mengecek ketersediaan atau mengupdate daftar bahan baku yang tersedia dan mengupdate penyimpanan pesanan produksi. Apabila daftar bahan baku kurang, maka perencanaan dan penjadwalan akan meminta permintaan pembelian ke bagian siklus pengeluaran. Setelah siklus pengeluaran melakukan pembelian, maka akan memberikan biaya data mengenai biaya bahan baku dan overhead ke bagian 4, yakni akuntansi biaya. Pada bagian akuntansi biaya, nantinya akan dimasukkan laporan ke manajemen dan juga catatan mengenai harga pokok produksi ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Nah, kita kembali ke bagian 2 tadi, di bagian perencanaan dan penjadwalan. Selain daftar bahan baku dan pesanan produksi, bagian perencanaan dan penjadwalan juga akan menginformasikan atau meminta data mengenai kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di bagian siklus manajemen sumber daya atau penggajian. Nah, siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian kemudian memberikan informasi mengenai tenaga kerja yang tersedia ke perencanaan dan penjadwalan. Lalu setelah mengetahui hal-hal tersebut, maka bagian siklus pendapatan akan memberikan pesanan pelanggan ke bagian perencanaan dan penjadwalan. Kemudian, bagian perencanaan dan penjadwalan akan memberikan pesanan produksi dan permintaan bahan baku ke bagian operasi produksi. Pada proses ketiga ini, yakni operasi produksi, akan mengupdate tentang penyimpanan pesanan produksi dan juga mengenai penyimpanan work in process atau barang dalam proses. Nah, setelah itu akan memberikan informasi mengenai kartu jam kerja dan permintaan bahan baku ke bagian akuntansi biaya. Nah, tadi di bagian siklus manajemen, sumber manusia, dan penggajian akan memberikan informasi mengenai biaya tenaga kerja ke bagian akuntansi biaya. Serta pada work in process, daftar operasi, serta penyimpanan bahan baku juga akan dimasukkan ke dalam akuntansi biaya. Pada bagian akuntansi biaya akan dimasukkan laporan ke manajemen dan juga mengenai data harga pokok produksi dan masukkan ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Pada bagian akuntansi biaya ini akan memberikan informasi mengenai biaya ke bagian desain produk, yaitu biaya-biaya untuk melakukan produksi. Nah, juga di bagian akuntansi biaya akan menginformasikan dan memberikan barang jadi ke bagian siklus pendapatan,
untuk nantinya akan diberikan kepada pelanggan. Nah, itulah DFD siklus produksi dari toko Jack Donut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farhan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah flowchart siklus produksi. Langsung saja kita mulai pada pembahasan flowchart siklus produksi ini. Inilah flowchart siklus produksi yang kami buat. Pada flowchart ini terdapat 5 bagian, yaitu bagian pertama adalah perencanaan, yang kedua ada bagian order penjualan, yang ketiga ada bagian produksi, yang keempat ada bagian gudang, dan yang kelima ada bagian accounting. Langsung saja, yang pertama ada bagian perencanaan. Pada bagian pertama ini kita mulai. Lalu kita membuat desain produk Jack Donut. Kemudian desain produk kita bagi menjadi 3 dokumen. Satu dokumen kita arsipkan untuk toko, dan kemudian kita membuat dokumen untuk order dengan informasi lengkap. Setelah itu kita membuat surat order produksi secara manual, lalu menyimpan data order produksi yang sudah dibuat. Kita ke bagian kedua, yaitu bagian order penjualan. Yang pertama yaitu menawarkan produk yang diarsipkan tadi kepada pembeli, lalu menyimpan dokumen orderan pembeli yang sudah dicatat. Setelah itu kita menambahkan informasi terkait produk kepada pembeli secara langsung. Selanjutnya kita membuat catatan atas orderan yang sudah pembeli tentukan secara lengkap. Kita bergeser ke bagian ketiga, yaitu bagian produksi. Di bagian ini kita melanjutkan desain produk yang diarsipkan tadi, kemudian kita lanjut ke surat order produksi. Setelah membuat surat order produksi, pada dokumen surat order produksi ini kita arsipkan untuk gudang. Yang diarsipkan hanya satu, yang tadi kita buat. Setelah menerima surat order produksi, kita lanjut mengambil barang dari gudang secara langsung, kemudian kita memulai proses produksi. Setelah proses produksi selesai, kita lanjut membuat list barang jadi yang akan kita buat 3 dokumen list barang jadi. Yang pertama itu dokumen kita arsipkan untuk gudang bersama dengan barang yang kita produksi. Kita masuk ke bagian gudang atau bagian keempat. Pada bagian ini, pertama kita melampirkan list barang jadi yang tidak diarsipkan, yang selanjutnya untuk menyimpan barang produksi tadi secara langsung. Setelah itu, kita mengeluarkan barang dan membuat 2 dokumen bukti pengeluaran barang, yang satunya kita masukkan ke kartu gudang dan satunya kita arsipkan. Setelah itu, kita masuk pada tahap akhir, yaitu bagian accounting. Pada bagian ini, yang pertama adalah melampirkan dokumen bukti pengeluaran barang kepada bagian accounting, yang selanjutnya bagian accounting akan menginput harga pokok secara langsung. Setelah itu, setelah menginput harga pokok, kita melampirkan kembali bukti pengeluaran barang. Dari bukti pengeluaran barang, kita membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kita simpan sebagai kartu persediaan, yang kedua kita simpan dan membuat jurnal pemakaian bahan baku, dan yang ketiga dan terakhir kita arsipkan untuk bagian accounting, dan selesai. Itulah siklus flowchart siklus produksi yang dapat saya sampaikan. Terus selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Rizky. Jack Donut. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.